Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan motivasi. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Ira Indri Zulaiha, salah satu mahasiswi Prodi Tadris Bahasa Indonesia Institut Agama Islam Negeri Madura. Topik pembahasan kita kali ini sangat menarik karena kita akan membahas tentang perempuan dan pendidikan. Pada zaman sekarang, dari zaman Kartini dulu sampai saat ini masih hangat diperbincangkan bahwa perempuan dan pendidikan ini menjadi salah satu tolak ukur pemicu permasalahan katanya. Lantas seperti apa? Mengapa demikian? Sering digadang-gadang perempuan ini mempunyai keterbatasan yang didominasi oleh ruang laki-laki. Katanya kalau perempuan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kita perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi, sedangkan laki-laki boleh. Tidak seperti itu, karena ibu ini, perempuan ini adalah madrasah yang paling utama bagi anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Katanya ibu ini merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lalu mengapa perempuan ini sering dibatasi oleh asumsi masyarakat kalau perempuan ini katanya tidak boleh jauh-jauh untuk menempuh ilmu pendidikan. Kok seringkali bilang juga orang-orang katanya perempuan ini kodratnya di dapur, di sumur, di kasur. Itu pemikiran seperti itu saya sangat tidak setuju, karena kodrat perempuan yang benar-benar kodrat perempuan ini hanya dua, yaitu melahirkan dan menyusui. Selebihnya di dapur, di sumur, di kasur itu bisa dilakukan setara. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa melakukan. Itu bukan kodrat, tetapi peran dan tanggung jawab. Siapapun yang bisa melakukan, atau laki-laki atau perempuan, kalau mereka bisa melakukan, ya mengapa tidak? Ya anggap perempuan dan pendidikan ini sangat penting. Karena siapapun itu, orang yang tidak berpendidikan dan yang berpendidikan itu berbeda. Meskipun asumsi mereka perempuan ujung-ujungnya di dapur ini juga harus mempunyai ilmu. Kita juga harus mempunyai ilmu. Dan pendidikan ini yang kami kejar, yang perempuan kejar, bukan hanya tentang selembar ijazah, bukan hanya tentang eksis. Katanya kan kalau perempuan pendidikan di jauh dari desanya itu katanya buat apa? Buat gaya-gayaan katanya. Mohon maaf, ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan, tetapi mengapa kita pendidikan perlu dijunjung tinggi? Karena sebuah mindset, sebuah pemikiran, dan sebuah tanggung jawab itu semua terbentuk dari pendidikan. Pendidikan ini bukan hanya tentang selembar ijazah, bukan hanya tentang nilai, tetapi segalanya ini terbentuk di dalam pendidikan, termasuk karakter. Apalagi perempuan, kita harga diri, karakter perempuan ini bisa didapatkan dari pendidikan dan juga kesempatan pekerjaan. Jika kita pendidikan tinggi, jika kita lihat di negara ini, yang mempunyai pendidikan tinggi lebih dihargai untuk segi pekerjaan. Lantas mengapa kita tidak berlomba-lomba dalam mengejar pendidikan? Pendidikan ini sangat penting, bukan hanya laki-laki. Kalau laki-laki boleh mengejar ini, kalau perempuan dibatasi. Dalam hadis pun disebutkan bahwa ada hadis yang berbunyi utlubul ilma walau kana bisin, artinya tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Di dalam hadis tersebut tidak ada sebutan antara laki-laki dan perempuan. Jadi sangat jelas bahwa siapapun antara laki-laki dan perempuan boleh mengenyam pendidikan.
ketidakadilan gender menjadi salah satu tolak ukur antara perempuan dan pendidikan. Pendidikan laki-laki dan perempuan harus sama-sama diperjuangkan. Karena perjuangan Kartini dulu sampai sekarang, dia berpikir bahwa jika kita berpendidikan, jika perempuan berpendidikan, kita mampu mensetarakan, kita mampu setara dengan laki-laki, dengan derajat laki-laki. Dengan pendidikan kita mampu menyetarakan derajat kita sama dengan laki-laki. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa seperti itu, tetapi banyak orang juga berpikir bahwa perempuan ini hanya kita harus bisa masak di dapur. Kalau laki-laki tidak ditekan seperti itu. Mengapa demikian? Itu fungsi dan peran kita masing-masing, semua bisa melakukan. Perempuan ini bukan hanya alat untuk sebagai ibu rumah tangga, ditekan kita hanya di rumah saja. Kita harus fokus kepada anak dan suami kita. Tidak seperti itu. Kita perempuan juga mempunyai hak untuk kebebasan, mempunyai hak dengan pendidikan. Kita juga mempunyai hak untuk menyalurkan pikiran kita untuk masyarakat. Jadi untuk generasi muda selanjutnya, mari kita sebagai meneruskan perjuangan Kartini kita, tokoh perempuan Indonesia kita, perjuangkan apa yang dia perjuangkan di masa lalu. Marilah junjung tinggi pendidikan, tepis ucapan orang-orang yang merusak mental atau merusak pemikiran kita. Jadilah diri kita sendiri. Selama kita benar, selama kita tidak menentang tradisi apapun, selama kita tidak merugikan siapapun, kita punya hak dan kebebasan. Dengan kita perjuangkan, dengan kita menjadi perempuan yang cerdas, dengan kita menjunjung tinggi pendidikan, itu juga merupakan salah satu cara kita berperan untuk negeri ini. Dengan cara mencerdaskan bangsa dengan melalui pikiran-pikiran yang telah kita dapatkan selama kita menempuh pendidikan. Selama kita benar, jangan takut pada siapapun, dan jangan sampai kita berasumsi bahwa kita salah. Kita harus niatkan pada diri kita bahwa kita mempunyai niat yang mulia. Kita harus menjunjung tinggi pendidikan selagi kita mampu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga motivasi ini membuat kita ke depannya perempuan-perempuan hebat Kartini masa kini lebih semangat lagi untuk memperjuangkan hak dan kebebasan kita untuk berpendapat, untuk berpikir, untuk berpendidikan. Selama kita di jalan yang benar, jangan sampai kita takut untuk melangkah. Sekian dari saya Ira Indri Zulaiha pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.